Shalom untuk kita semua. Hari ini Selasa 1 Juli 2025. Saya Pendeta Stefanus Surliat mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti renungan harian yang diberikan oleh Majelis Sinode GKO di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Tritunggal yang tetap setia dalam perjalanan hidup kami. Di pagi hari ini kami meminta pertolongan-Mu. Kami hendak merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu, urapilah kami dengan kuasa-Mu, sehingga hidup kami menjadi jawaban dalam setiap persoalan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini tema renungan kita adalah kemerdekaan dalam kasih. Sedangkan pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita merenungkan firman Tuhan dengan menggunakan beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kita menggunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita? Jawabannya adalah tentunya dengan cara melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Pertanyaan yang kedua, apa bunyi satu firman yang sudah mencakup seluruh hukum Taurat? Jawabannya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Galatia pasal 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15 ini merupakan kelanjutan penting dari pembahasan Paulus tentang kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Setelah Kristus memerdekakan kita dari kuk perhambaan dosa dan hukum Taurat, Paulus kini menegaskan bahwa kemerdekaan itu bukanlah pemberian izin untuk manusia supaya berbuat sesuka hati dan akhirnya terjebak lagi ke dalam dosa. Namun sebaliknya, kemerdekaan itu memiliki tujuan yang mulia, yaitu melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Melayani dengan kasih, inilah inti dari ajaran Kristus. Paulus menjelaskan bahwa seluruh hukum Taurat yang berjumlah ratusan perintah itu dapat disimpulkan dalam satu perintah agung, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini bukan sekedar ajaran moral, melainkan panggilan untuk hidup yang berpusat pada kasih, dan Kristus sendiri sudah menjadi teladan yang mengasihi kita tanpa syarat. Lihat di sekitar kita saat ini, konflik terus terjadi, perselisihan tumbuh subur, perpecahan terus menghantui pertumbuhan gereja. Gereja menjadi arena tinju. Siapa yang kuat,
Siapa yang bertahan, dia yang menang. Ini bukan soal siapa yang kuat dan siapa yang dapat bertahan, tetapi ini berbicara tentang kemerdekaan dalam kasih. Gereja menjadi tempat berkumpul orang-orang yang sakit hati. Mereka datang dengan luka yang terinfeksi. Lalu setelah itu, luka yang terinfeksi itu ditularkan kepada orang lain. Bukankah gereja adalah tempat pemulihan? Sekali lagi, ini berbicara tentang kemerdekaan dalam kasih Kristus. Kemerdekaan dalam Kristus seharusnya membebaskan kita untuk lebih leluasa mengasihi dan melayani, bukan untuk hidup egois, saling menjatuhkan, saling menghakimi, dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita berkomitmen untuk menghidupi kasih Kristus dalam setiap interaksi kita, sehingga kita menjadi alat perdamaian dan berkat bagi sesama, bukan menjadi penyebab kehancuran. Ada 3 pesan dari saya untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari. Pertama, jangan jadi jalan buntu, tetapi jadilah jembatan. Yang kedua, jangan jadi pertanyaan, tetapi jadilah jawaban. Yang ketiga, jangan jadi racun, tetapi jadilah obat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagikanlah firman Tuhan pada hari ini kepada teman, saudara, rekan kerja, rekan sepelayanan, dan semua orang, agar kita semua dapat mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan sebagai kesempatan untuk melayani semua orang dengan penuh kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menyertai kami selama kami merenungkan firman-Mu. Ada begitu banyak konflik yang terjadi di sekitar kami. Kami berserah diri padamu, dan kami meminta Roh Kudus memimpin hidup kami, supaya kami dapat hidup rukun dan damai. Karena dengan cara itulah Allah memerintahkan berkat-Mu ke atas persekutuan kami. Kami mohon berkatilah kami dalam setiap perjuangan kami di tengah-tengah pergumulan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.